Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk membahas sebuah topik tentang hukum non-muslim ikut berkurban. Beberapa tahun terakhir ini, di antara kita mungkin ada yang menyaksikan televisi atau nonton YouTube, bahkan mungkin sempat membaca di berbagai media cetak, yaitu berita tentang orang-orang non-muslim ikut berkorban. Di antaranya adalah seorang artis yang sangat terkenal bernama Bertrand Antolin. Dia adalah seorang aktor keturunan Tionghoa dari pihak ibu dan keturunan Perancis dari pihak bapak. Lahir di Jakarta tahun 1980. Orang ini meskipun non-muslim atau Kristen, ia sering menyediakan buka puasa bagi kaum muslimin dan ikut menyembelih hewan kurban di saat Idul Adha. Demikian juga seorang presenter yang sangat masyhur, yaitu Ruben Onsu. Orang ini walaupun non-muslim, setiap tahun berusaha untuk ikut serta menyembelih hewan kurban. Ada ungkapan yang menarik dari dia. Dia mengatakan, saya berpikir karena bersyukur masih dikasih kesehatan, masih dikasih keselamatan. Nah, rupanya Ruben Onsu ini ikut berkurban sebagai tanda rasa syukurnya kepada Tuhan yang diyakininya. Nah, pemirsa, atas dasar peristiwa-peristiwa tadi, maka ada dua hal yang perlu kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, bagaimana hukum non-muslim ikut berkorban? Dan yang kedua, bolehkah panitia Idul Adha menerima hewan kurban dari non-muslim? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hukum non-muslim ikut berkorban. Dalam kitab fikih yang sangat terkenal, kita mendapatkan bacaan bahwa salah satu syarat sahnya orang berkorban adalah muslim. Jadi kalau ingin ibadah kurbannya diterima, harus muslim. Ini berarti kalau non muslim maka kurbannya tidak sah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, di antaranya surat At-Taubah ayat 54, wa ma man'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian surat Ibrahim ayat 18, Allah menegaskan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia ini. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Ayat tersebut menegaskan bahwa amalan yang dilakukan oleh orang kafir, oleh non-muslim, maka amalannya akan sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seorang ulama bernama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Fiqhul Ibadat mengatakan bahwa syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait dengan hukum ini adalah masalah ikhlas. Ikhlas artinya semata-mata karena Allah dengan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bi wajhu." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amal yang tidak didasari oleh keikhlasan dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dinilai hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Orang kafir karena tidak beriman kepada Allah, maka amal-amal yang dilakukannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian juga apabila ada orang non-muslim ikut serta ibadah kurban, menyembelih hewan kurban pada saat suasana Idul Adha, maka ibadahnya tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertanyaan pertama tentang hukum non-muslim ikut berkurban. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan, bagaimana jika ada non-muslim ikut serta menitipkan hewan untuk disembelih pada suasana Idul Adha? Apakah panitia boleh menerima dan bagaimana hukumnya? Dalam hal ini statusnya adalah sama dengan hukum menerima hibah atau pemberian dari non-muslim. Nah, tentang bagaimana hukum menerima hibah dari non-muslim, mari kita baca beberapa hadis berikut ini. Yang pertama, hadis dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Beliau bercerita, "Ja'a mula'ibul asinnah ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadiyah. Wa aradu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-islam. Fa aba ayuslima. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni la aqbalu hadiyata musyrik." Rawahu Tabrani wa Abdur Razzaq. Ada seorang yang bergelar pemain berbagai senjata, yaitu Amr bin Malik bin Ja'far. Saat itu menghadap Rasulullah dengan membawa hadiah. Nabi lantas menawarkan Islam kepadanya. Orang tersebut menolak untuk masuk Islam. Rasulullah lantas bersabda, "Sungguh aku tidak menerima hadiah dari orang musyrik." Hadis ini dinilai oleh Al-Albani hadis yang sahih. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Tabuk wa ahda maliku Ailah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam baghlatan bayda wa kasahu burdan wa katabalau bi bahrihim." Kami mengikuti perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu raja negeri Ailah memberi hadiah kepada beliau berupa baghol berwarna putih dan juga kain. Sang raja juga menulis surat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadis sahih riwayat Al-Bukhari, hadis nomor 1481. Terkait dengan hadis-hadis tadi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah kitab Sahih Al-Bukhari memberikan komentar sebagai berikut. Ucapan Imam Al-Bukhari pada bab menerima hadiah dari orang musyrik maksudnya adalah bolehnya menerima hadiah dari kaum musyrikin. Dalam tulisan ini, kata Al-Asqalani, seakan-akan Al-Bukhari memberi isyarat tentang lemahnya hadis yang menolak hadiah dari kaum musyrikin. Lebih lanjut, Al-Asqalani mengatakan, Imam Al-Bukhari menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan
bolehnya menerima hadiah dari non-muslim. Nah, dalam hal ini Al-Asqalani mengutip pendapat At-Tabari yang menjelaskan bahwa dua hadis yang kesannya bertentangan, yaitu yang menolak dan yang menerima. Kata At-Tabari, hadis yang menolak itu adalah ketika hadiah diarahkan kepada pribadi beliau. Sedangkan hadis yang menerima hadiah dari non-muslim, yaitu yang berupa hadiah untuk orang-orang Islam secara umum. Nah, pendapat At-Tabari ini kemudian oleh Syekh Al-Asqalani dikatakan pendapat ini perlu dikaji ulang, sebab di antara dalil yang membolehkan adalah hadiah yang secara khusus pernah juga diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Asqalani lebih lanjut mengatakan ada ulama lain yang memberikan jalan tengah, yaitu penolakan Nabi ketika dapat hadiah dari non-muslim itu konteksnya adalah ketika non-muslim memberikan hadiah dengan tujuan konspirasi jahat. Adapun penerimaan Nabi konteksnya adalah non-muslim ketika memberikan hadiah, ya, dengan menerima hadiahnya dimaksudkan menghibur dan memberinya simpati agar masuk Islam. Ini adalah pendapat yang lebih kuat dibandingkan yang pertama. Artinya Al-Asqalani cenderung pada pendapat bahwa boleh saja menerima hadiah dari non-muslim atau kaum musyrikin. Kemudian dalam Fatwa Syabakah Islamiyah, yaitu sebuah konten soal jawab agama Islam yang diasuh oleh ulama Timur Tengah yang sudah dimuat dalam Maktabah Syamilah, ada pertanyaan mengenai hukum menerima hadiah hewan hidup dari non-muslim untuk disembelih saat Idul Adha. Ulama Timur Tengah ini kemudian menjawab, tidak ada masalah menerima hadiah dari orang kafir, dari non-muslim dalam bentuk apapun, baik berupa kambing kurban atau yang lainnya, yang Allah bolehkan untuk dimanfaatkan, dengan syarat jangan sampai ada latar belakang balas budi agama. Kemudian ulama ini mengambil dalil, wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu al-kiram yaqbaluna al-hadiyah minal kufari wa rubama ahdaw lil kufar aidan. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia, mereka menerima hadiah dari orang kafir atau non-muslim, dan terkadang mereka juga memberikan hadiah kepada orang kafir. Dengan demikian, pemirsa, dapat dikatakan bahwa status hewan dari non-muslim yang diserahkan kepada panitia untuk disembelih pada suasana Idul Adha adalah boleh saja diterima oleh panitia, yaitu oleh panitia kurban atas nama hibah atau sedekah biasa, bahkan menjadi langkah yang baik untuk menjaga keharmonisan antar beragama. Hewan pemberian non-muslim tersebut halal dimakan dengan syarat penyembelihannya dilakukan sesuai syariat Islam. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, semoga memberikan pencerahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.